Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mada Yulia Solihah, peserta Lasar CPNS Kementerian Agama dari Angkatan 18. Saat ini saya bertugas di MAN 4 Karawang, Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemaparan rangkuman dari Modul 3 tentang kesiapsiagaan bela negara. Modul ini membahas pentingnya kesiapan seluruh warga negara, khususnya calon pegawai negeri sipil atau CPNS, dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kita akan memahami terlebih dahulu apa itu konsep kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku warga negara baik secara individu maupun kolektif yang didasari oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Lalu, apa urgensinya memahami materi tentang bela negara ini? Pertama, pemahaman tentang bela negara akan menyiapkan seseorang secara fisik, mental, sosial, dan spiritual sebagai warga negara. Kedua, pemahaman ini juga dapat meningkatkan semangat berkorban untuk bangsa yang dilandasi cinta tanah air dan kesetiaan pada ideologi Pancasila. Dengan memahami bela negara, kita juga dapat menghadapi ancaman multidimensi yang terdiri dari ancaman dalam ideologi, ekonomi, maupun sosial. Terdapat beberapa nilai-nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan mempunyai kemampuan awal bela negara. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai poin kelima, yaitu kemampuan awal bela negara. Kemampuan ini meliputi beberapa poin penting, yakni kesehatan jasmani dan mental. Artinya, kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik tanpa kelelahan berlebihan, serta ketahanan mental dalam menghadapi berbagai tekanan. Yang kedua adalah kesiapsiagaan jasmani dan mental. Artinya, kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik dan efektif, serta kemampuan untuk menghadapi situasi yang menuntut ketahanan fisik dan mental. Yang ketiga, ada etika, etiket, dan moral. Artinya adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesadaran untuk menaati norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang terakhir, ada poin kearifan lokal, yakni nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya dan tradisi masyarakat yang perlu dijaga dan dilestarikan. Kita juga bisa mengaktualisasikan beberapa nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kebersihan lingkungan dengan berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Lalu menghargai perbedaan, artinya kita harus menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita juga bisa meningkatkan tenggang rasa dan tolong-menolong terhadap sesama anggota masyarakat. Dan selain itu, kita pun juga harus bekerja dengan disiplin serta penuh tanggung jawab, dengan menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara khususnya. Nah, terdapat pula beberapa praktik dan kegiatan lapangan yang mencerminkan sikap bela negara. Di antaranya adalah baris berbaris dan upacara sebagai bentuk kedisiplinan, lalu ada latihan tim dan cara kamalam untuk melatih ketangkasan dan kerjasama, serta ada pula keprotokolan dalam acara resmi. Di sini saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai poin ketiga, yaitu keprotokolan. Nah, ini adalah beberapa aturan tata tempat keprotokolan dalam acara resmi. Ada 3 gambar di sini. Yang pertama, gambar tersebut menunjukkan posisi keprotokolan dalam posisi standing atau berdiri. Apabila pimpinan yang melakukan jabat tangan, maka pimpinan datang dari sebelah kanan dan peraturan barisannya adalah posisi tertinggi berada di sebelah kanan layar, lanjut ke sebelah kiri. Apabila staf dan masyarakat yang berjabat tangan, maka aturan pimpinan sampai ke bawahnya adalah baris dari sebelah kiri. Apabila tidak berjabat tangan, posisi tertinggi tetap berada di tengah dan diikuti posisi berikutnya secara simetris ke kanan dan ke kiri. Sementara itu, di gambar nomor 2, ini adalah posisi keprotokolan dalam setting duduk yang diatur berdasarkan jabatan. Untuk meja berbentuk U, pimpinan duduk di nomor 1 tepat di tengah bagian bawah U. Semakin dekat dengan posisi 1, maka semakin tinggi jabatan seseorang. Sementara itu, jika posisi duduknya menghadapi meja bulat, maka posisi 1 tetap ditempati oleh pimpinan. Posisi berikutnya disusun secara bergantian ke kanan dan ke kiri dari pimpinan, membentuk susunan melingkar berdasarkan hierarki jabatan. Dan di gambar nomor 3 adalah bentuk
teater atau pertemuan bergaya tatap muka. Posisi duduknya disusun secara berhadap-hadapan dengan pimpinan acara. Pimpinan duduk di bagian depan, tepat di tengah yaitu di posisi nomor 1. Semakin dekat dengan pimpinan, maka semakin tinggi jabatan seseorang. Nah, inilah manfaatnya memahami materi bela negara bagi CPNS, khususnya yang saat ini sedang mengikuti Latsar. Bagi CPNS, pemahaman akan materi bela negara akan membentuk integritas dan loyalitas, meningkatkan disiplin dan kecintaan pada NKRI, serta menumbuhkan sikap profesional yang tangguh dan adaptif. Namun, kita harus juga mengingat bahwa bela negara bukan hanya sekadar angkat senjata. Mari lanjutkan perjuangan pahlawan dengan profesionalisme dan pengabdian sebagai ASN. Terima kasih, saya Mada Yulia Solihah pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.